para adik-adik mahasiswi yang saya cintai, saudara-saudara sekalian, saya juga hari ini didampingi oleh rekan-rekan saya yang sekarang menjadi tim penasihat saya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sofri Samsudin, Letnan Jenderal TNI Ida Bagus Purwalaksana, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mantan Panglima Siliwangi, Marsikal Muda TNI Angkatan Udara Purnawirawan Bambang Eko, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kusum, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Surawat Hadi. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya sangat bangga, sangat terhormat hadir pada acara ini. Saudara-saudara, mungkin ada yang bertanya, kenapa Menteri Pertahanan terlibat dengan masalah pertanian? Saya kira masalah sangat-sangat sederhana. Tadi sebetulnya Menteri Pertanian sudah menyinggung bahwa masalah pertanian adalah masalah pangan. Masalah pangan adalah masalah hidup dan mati. Ada pangan, negara hidup. Ada pangan, bangsa hidup. Tidak ada pangan, tidak ada negara. Tidak ada pangan, tidak ada Republik Indonesia. Saya katakan di berbagai forum bahwa saya sangat hormat dengan para petani, para peternak, para nelayan, para buruh tani. Kalian adalah patriot-patriot sejati. Kalian adalah pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Kalian adalah yang menghasilkan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. TNI, banyak jenderal-jenderal yang gagah ini, dan seluruh prajurit di sini, kita harus ingat, tanpa petani tidak ada tentara, tanpa pangan kita tidak bisa perang. Kita membela negara dan bangsa ini karena didukung oleh para petani di mana-mana, saudara sekalian. Waktu Indonesia melaksanakan perang kemerdekaan, tidak ada anggaran, tidak ada APBN, belum ada apa-apa, tidak ada mata uang, tidak jelas. Kita merdeka, hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan diatur di kemudian hari. Tapi kita merdeka dulu. Siapa yang memberi makan kepada tentara kita? Siapa yang memberi makan kepada pejuang-pejuang kita? Itu adalah para petani di seluruh Indonesia. Mantap. Karena itu, dari sejak saya aktif di tentara, dari sejak saya perwira pertama perwira menengah, saya selalu memperhatikan masalah pertanian. Waktu saya panglima, saya perintahkan semua batalion saya harus bikin proyek-proyek pertanian. Tidak boleh ada lahan yang tidur, tidak boleh ada lahan yang tidak ditanam, karena pangan adalah hal yang strategis bukan barang dagangan. Pangan adalah hidup dan mati suatu bangsa. Karena itu selalu saya berurusan dengan pertanian. Saya pensiun dari tentara, saya mimpin HKTI, dan sampai sekarang saya masih di HKTI. Dan sampai sekarang saya masih sebagai Dewan Pembina KTNA. Saya masih di Induk Koperasi Unit Desa. Saudara-saudara sekalian, itulah kenapa saya menaruh perhatian yang sangat-sangat besar dalam masalah pertanian. Segala masalah yang berurusan dengan produksi pangan
Itu masalah yang sangat penting, strategis bagi bangsa Indonesia. Karena itu hari ini saya sangat bangga, terima kasih saya diundang. Saya tidak akan panjang lebar pidato, walaupun ini luar biasa. 60.000 orang di bawah satu tenda, luar biasa Menteri Pertanian kita. Ini Menteri Pertanian ini luar biasa, kader bangsa yang luar biasa. Saya berharap beliau akan terus berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan petani-petani kita. Saudara-saudara sekalian, saya juga sangat bangga melihat tadi pejabat bupati luar biasa orangnya ini. Baru sekarang saya dengar ada bupati yang bicara, Tukidides, ahli sejarah dari Yunani, baru satu-satunya bupati yang bicara itu. Saya kira Anda bicara Pak Presiden ya, kurang pantas jadi bupati ini. Ternyata beliau dulu dan Ramil, bekas dan Ramil beliau. Gayanya masih ada gaya dan Ramil itu, ya kan? Bisa nyanyi. Komandan pasukan itu harus bisa nyanyi dan joget. Tapi enggak, saya sekarang Menteri Pertahanan. Masa Menteri Pertahanan joget? Dan saya harus hati-hati. Ini saya sekarang sebagai Menteri Pertahanan, jadi nggak boleh kampanye. Nanti ada bawah, nanti dimarahin lagi. Jadi saya tidak akan panjang lebar. Yang penting tadi saya lihat leadership, saya lihat kepemimpinan. Kepemimpinan dua orang ini luar biasa. Menteri Pertanian luar biasa. Sebetulnya mungkin harus kita kasih gelar lagi. Bukan Menteri Pertanian, mungkin Panglima Pertanian. Karena gayanya kayak Panglima. Ya, kok butuh apa? Kok butuh apa? Ini gayanya udah gaya Panglima nih. Tapi terus terang aja, kalau nggak ada Presiden Joko Widodo, Anda nggak bisa gaya Panglima kayak gitu. Yang kasih ada sekian belas triliun kan Presiden Joko Widodo, kan begitu. Jadi saudara-saudara, kita harus bersyukur Indonesia seperti ini karena kita punya pemimpin-pemimpin yang baik. Kita punya pemimpin-pemimpin yang mikirin rakyat, saudara-saudara sekalian. Jadi, tapi jangan terus-menerus begitu bicaranya, mengarah ke politik. Tidak, saya tidak bicara politik hari ini. Saya bicara ketahanan, saya bicara pertahanan, saya bicara masa depan Indonesia tergantung kepada pertanian, tergantung kepada pangan, tergantung kepada penyuluh-penyuluh, tergantung kepada petani-petani, tergantung kepada buruh tani, tergantung kepada semua pelaku-pelaku. Jadi saya setuju, yang menghalangi, yang mempersulit petani, yang tidak mendukung swasembada pangan, itu saya anggap pengkhianat bangsa Indonesia. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu esensinya itu, intinya itu. Untuk apa banyak omong-omong terus? Saya hari ini besar hati. Saya lihat ada Menteri Pertanian kayak begini, ada dirjen-dirjen kayak begini, ada bupati kayak begini. Ini bisa nggak kita replika? Perbanyak bupati kayak begini. Aku minta 500 bupati kayak begini kalau bisa. Jadi saya lihat di sini, benar. Ada masalah selesaikan, ada masalah selesaikan. Ini gaya yang aku suka. Jangan ada masalah. Baik Pak, kita rapat lagi.
Baik, jadi kalau gaya-gaya pemimpin, gaya-gaya itu ya, baik kami pertimbangkan. Nanti masalahnya akan kami kaji kembali. Kemudian baiklah, kemungkinan nanti kami akan beri jawaban dari ini nggak bisa selesaikan apa masalahnya, ambil keputusan, selesaikan, atasi masalah, bukan tunda-tunda masalah. Saya kira intinya itu, masa depan kita bagus di tangan pemimpin-pemimpin seperti ini. Kita harus cari lagi Amran Junior, lapisan kedua, ketiga Amran Sulaiman. Cari lagi orang-orang kayak Herman ini, ya. Inilah yang kita harapkan, pemimpin-pemimpin seperti ini, dan panglima-panglima, kapolda yang hebat-hebat, yang gagah ganteng. Coba berdiri dulu panglima. Ini ganteng gak orang ini? Dulu aku kayak gini dulu. Ya tahu. Ini masih bisa lari 15 kilo ini. Coba Kapolda berdiri juga. Ini ganteng ya masih. Kalau aktif ganteng, ya coba Irjen gitu. Irjen coba berdiri tuh. Ini gagah-gagah semua. Dulu aku kayak begitu. Jangan lihat sekarang. Sekarang dibilang gemoy lagi ya. Aku maunya dibilang garang gitu. Jenderal itu sudah gemoy, ya sudah gemoy. Selamat kepada keluarga besar pertanian, saudara-saudara, menjalankan misi yang sangat penting, sangat mulia, saudara sekalian. Seluruh petugas di bidang pertanian, Anda sadar, kami prajurit dulu perang, ya, sekarang perangnya adalah mengamankan bangsa dari kekurangan pangan. Itu mau jadi negara makmur, negara kuat, jamin pangan. Makanya kalau ada orang yang selalu jelek-jelekin, nggak boleh food estate, inilah itulah, saya khawatir ini antek-antek asing yang minta Indonesia selalu lemah, selalu miskin. Itu waspada, saudara-saudara. Cukup? Lanjut. Bahan udah habis, udah diambil Pak Amran, diambil Pak Herman semua. Saya tinggal dukung mereka. Tapi saya hari ini tambah semangat, saya hari ini tambah percaya, saya hari ini tambah percaya diri. Indonesia kuat, Indonesia maju. Insya Allah kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Para petani, anak-anakmu harus jadi orang-orang hebat. Itu yang kita lakukan. Tapi saya nggak boleh soal rinci karena nanti dituduh kampanye. Luar biasa hari ini. Saya kira belum pernah di Indonesia ada 60.000 orang di bawah satu tenda. Tolong dilaporkan ke Muri, apa itu? Ya, Muri ya. Ini belum pernah terjadi, saya belum pernah dengar ini, luar biasa. 60.000 itu kalau di tentara itu 6 divisi. Benar ya Pak? 6 divisi di satu tenda kayak gini. Boleh juga itu. Saya sebagai Menteri Pertahanan kalah sama Menteri Pertanian ini. Aku kedahuluan. Tapi gak apa-apa. Contoh yang baik harus kita tiru. Sekali lagi selamat keluarga besar pertanian. Terima kasih penyuluh. Terima kasih. Tugasmu sangat penting. Tugasmu mulia. Penyuluh pertanian menjadi Menteri Pertanian, saudara sekalian. Ini Indonesia yang kita cita-citakan. Anaknya Babinsa bisa jadi Menteri Pertanian, dan Menteri Pertanian yang tidak bisa dibohongi karena dia juga ngerti, dia bekas petani, dia lihat bapaknya petani. Karena waktu itu saya tahu
penghasilan Babinsa kurang, jadi beliau terpaksa juga jadi petani untuk memberi makan anaknya. Tapi salah satu anaknya jadi Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jadi yang pahlawan adalah bapaknya beliau. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Tidak boleh tunjuk-tunjuk angka 2, ini bukan kampanye. Presidenku. Saya mau tutup dengan pantun. Ya boleh, nah itu pantun hiburan. Jalan-jalan ke kota Bandung, mampir dulu di Tasikmalaya. Saya pamit, sebentar lagi saya harus pulang. Jangan lupa dengan saya. Terima kasih rakyat Jawa Barat, terima kasih petani, peternak, terima kasih penyuluh, terima kasih rakyat Jawa Barat dan rakyat Sumedang. Saya mohon diri, semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua, memberi kebaikan kepada kita semua, memberi anak-anak kita, cucu-cucu kita kehidupan yang pantas, yang baik, yang sejahtera. Kali ini benar-benar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Sampai jumpa kembali dan hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Terima kasih. Selesai.